Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Juga teman-teman yang mungkin mengikuti dari kanal YouTube, kami ucapkan selamat pagi. Dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita mengucap syukur atas setiap kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Karena pertolongan Tuhan, kita bisa hadir sampai detik ini. Kita boleh mengalami kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Engkau mempertemukan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Bapa. Untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang mengurapi kami satu persatu yang hadir, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan di dalam mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat pujian kita. Mari kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum. Dan bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, aku pun tersanjung. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan, semua yang baik dalam
menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau terus yang memberi kekuatan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh tetap melihat kasih-Mu yang sungguh mempesona diri kami. Kasih Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami di dalam menjalani langkah-langkah kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian kita lebih lagi, kita katakan, Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang nyata anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, kami mengucap syukur atas kasih, anugerah, dan pemeliharaan perlindungan-Mu bagi kami, dari perjalanan dari rumah kami masing-masing hingga tiba di gereja ini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satupun. Engkau juga terus menyertai saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan agar bisa beribadah atau bersekutu bersama kami di tempat ini. Dan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu, baik secara onsite maupun online. Bahkan yang beribadah dengan letih, lesu, dan berbeban berat, biar memperoleh kelegaan daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, Pendeta Saud, yang membawa firman Tuhan, Ibu Olsia, Ibu Ros, Ibu Pur, dan juga anak-anak terkasih kami yang bermain musik. Kau yang urapi semuanya, Engkau yang pakai semuanya untuk memuliakan nama-Mu, baik melalui pujian, baik melalui pemberitaan firman, sehingga semuanya dapat membangun relasi pribadi dengan Engkau dan memuliakan Engkau melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah dapat terlaksana dari awal pertengahan sampai akhir semuanya dengan lancar atas kehadiran dan penyertaan serta pertolongan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan angkat pujian kita yang nomor 3, yaitu segala puji syukur. Tapi setelah itu nanti kami persilahkan baik Bapak Ibu yang ada di tempat maupun yang melalui YouTube, kami persilahkan untuk berbagi kesaksian. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Persilahkan bagi yang mau berbagi kesaksian, yang merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, kami persilahkan untuk berbagi kesaksiannya. Ya, boleh bersaksi ya? Ya, silakan Pak Yopi. Ya. Jadi ada 2 hal yang saya minta tolong doakan. Yang pertama ini adalah Alin berencana untuk
bulan depan dioperasi. Dan yang kedua, dia sedang mengurus untuk bukan di Jinting, ya ikut Jinting kan udah aman dia di sana di sana udah aman. Tetapi karena dia akan minta untuk datang ke Indonesia karena anaknya akan menikah. Jadi dia akan datang ke Indonesia sekaligus mau lihat rumah yang ada di Cianjuang. Karena sejarah waktu dia waktu Pahit pindah ke sini, dia kuliah di Tiranus. Jadi kamar yang di atas itu memang dibuat oleh Pahit seperti Little House in the Prairie. Jadi ada kamar yang punya dia yang di atas. Sekarang sudah diperbaiki, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau dia datang sini, dia mau lihat rumah dia yang dulu, di mana waktu opa-omanya ada tuh dia sangat dekat sekali. Itu sebabnya dia yang temani Pahit pada waktu pulang ke kampung halaman Pahit pada waktu itu. Jadi ke Amerika. Jadi apalagi pada waktu itu kan Pahit dan Ibu itu sakit mereka berdua. Kena demam berdarah. Tapi bagaimana Tuhan menolong sehingga Alin waktu itu masih kelas 4 SD. Karena waktu itu kami ada bukan di sini, tetapi kami ada di tempat pelayanan kami yang dulu, di Palembang. Sehingga Alin itu kelas 4 SD. Dan Dora masuk SMA SMP kelas 1. Nah, itu perbedaannya. Tapi bersyukur bagaimana Tuhan sudah memimpin sampai hari ini. Jadi tolong doakan 2 hal itu. Mungkin terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Yopi, nanti kita akan doakan bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Bahkan saat ini kamu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini urapan Tuhan terjadi. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami masing-masing. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan kembali. Sehingga kami boleh memperoleh semangat yang mula-mula Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kita telah memuji Tuhan. Ya, silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jikalau tidak demikian, aku akan datangkan kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu daripada tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi saat ini saya kasih tema pada saat ini, kasih yang pudar. Ya, kasih yang pudar, kembali kepada cinta yang mula-mula. Itu satu hal yang saya pikirkan saat ini. Karena itu kalau kita lihat Efesus sekarang berada di negara Turki. Ya. Turki saat ini kalau kita lihat Turki, tempatnya dekat kota Silkup, ya, di provinsi Izmir, bagian barat daya Turki. Kalau kita lihat saat ini Turki berada di kekuasaan, boleh dikatakan saat ini dikuasai oleh Islam, ya. Bagaimana Turki itu sekarang itu dikuasai. Karena itu dulu adalah boleh dikatakan jemaat Efesus ada di Turki. Kota ini dulunya merupakan kota penting di Kekaisaran Romawi, ya. Dan terkenal dengan kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi di sana boleh dikatakan ada juga kuil Artemis ini adalah untuk penyembahan-penyembahan berhala. Ya. Karena itu katakan surat ke Efesus ini adalah pesan Tuhan Yesus sendiri kepada gereja. Kalau kita lihat saat itu bagaimana Yohanes, ya, pada saat Yohanes ditahan di Pulau Patmos, di sanalah bagaimana Tuhan memberikan berita tentang jemaat Efesus ini. Karena itu Efesus adalah gereja yang kuat, doktrinnya kuat,
tetapi kehilangan kasih yang mula-mula. Inilah kasih yang mula. Pesan ini relevan bagi kita hari ini, ya. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan seperti saat pertama kali kita percaya? Ini satu pertanyaan. Apakah kita mengasihi Tuhan pada saat kita percaya pertama kali? Ya. Karena itu ada satu ilustrasi. Kalau kita bayangkan sepasang suami istri, ya, yang dulu sangat mencintai, ya waktu pacaran mereka sangat mencintai satu dengan yang lain, ya, bahwa dimanapun seperti apa, seperti kalau kita lihat seperti apa, amplop dan perangko, ya, bernempel terus kemanapun mereka berdua jalan sama-sama, itu cinta mereka berdua. Jadi terus pengennya apa? Pengennya berjumpa, ya. Udah ketemu, nggak bosan lagi langsung telepon. Sudah telepon terus, ini cinta mereka. Yang dulu sangat mencintai satu sama lain. Tetapi setelah bertahun-tahun dalam pernikahan, ya bertahun-tahun dalam pernikahan, sibuk segala pernikahan, hubungan mereka menjadi dingin. Ini terjadi dalam keluarga. Hubungan antara suami istri jadi dingin. Mereka kadang-kadang mereka tetap tinggal bersama, ya, melakukan tanggung jawab mereka, tetapi kasih yang dulu membara, ya. Begitu keadaan jemaat membara, akhirnya apa? Menjadi seperti biasa. Begitulah keadaan jemaat yang dulu, ya, di Efesus. Melakukan hal yang benar tetapi kehilangan kasih mereka kepada Tuhan. Ini terjadi. Ya. Bagaimana mereka? Karena itu kalau kita perhatikan konteks di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 7 dikatakan sebenarnya Tuhan Yesus memuji jemaat Efesus. Di satu sisi Tuhan Yesus memuji jemaat Efesus. Kalau kita baca ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Dikatakan aku tahu, Tuhan melihat segala pekerjaan yang dilakukan jemaat Efesus. Baik apa? Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ini adalah suatu pujian di dalam ayat 2. Ayat 3 dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka ini kalau kita lihat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus. Ayat 3 dikatakan, dan engkau tetap sabar. Ada kesabaran. Dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memuji jemaat Efesus. Segala sesuatu dipuji oleh Tuhan. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolas yang juga kubenci. Mereka pengikut Nikolas ini boleh dikatakan sangat dibenci oleh Tuhan. Yesus memuji mereka atas pekerjaan mereka. Yesus memuji mereka, ketekunan mereka Tuhan Yesus, dan kesabaran mereka Tuhan juga puji, dan menghadapi ajaran sesat juga Tuhan uji. Bagaimana sebenarnya ajaran Nikolas ini? Saya baca dari data-data, memang tidak ada dijelaskan sejelas-jelas pengikut Nikolas ini bagaimana ajarannya. Karena itu kalau dalam hal dikatakan ada suatu tafsiran yang dikatakan bahwa ajaran Nikolas ini menyalahgunakan kasih karunia. Ya. Karena itu pengikut Nikolas disebut membenarkan dosa dengan alasan kebebasan dalam Kristus. Jadi mereka bisa membenarkan dosa dengan alasan apa? Kebebasan dalam Kristus dikatakan. Jadi dibuat agama itu sebagai tameng untuk apa?
Kita kan telah ditebus oleh Kristus. Karena itu kita bebas melakukan apa aja. Nah ini. Jadi inilah yang terjadi di jemaat Efesus. Ini mengingatkan kita supaya tidak jatuh ke dalam pola pikir. Karena saya sudah diselamatkan, dikatakan di sana. Saya bebas melakukan apa saja. Ini adalah ajaran. Jadi karena apa? Ajaran ini muncul juga saat ini. Karena itu Paulus juga pernah memperingatkan hal serupa di dalam Roma pasal 6 ayat 1. Ada saudara, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ini suatu pertanyaan. Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya kasih karunia itu bertambah? Apa kata Paulus? Sekali-kali tidak. Jadi karena itu boleh dikatakan satu sisi jemaat Nikolas ini mereka kompromi dengan dosa. Satu pihak mereka beribadah, satu pihak mereka melakukan dosa. Karena itu mereka gigih mempertahankan iman yang benar dan menolak ajaran, menolak kejahatan. Ini yang dilakukan jemaat Efesus. Ya, melakukan ini. Karena itu dikatakan suatu ilustrasi seorang pekerja keras. Nah, dia kerja keras, yang rajin bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Ya. Tetapi dia lupa mengapa dia mulai bekerja di tempat itu. Dia bekerja, dia sibuk dengan tugas-tugas, tetapi kehilangan gairah awalnya. Ya kan? Pertama ada seorang yang rajin pada saat dia diterima bekerja, semangat yang luar biasa. Ya, ini kadang-kadang ya, semangat luar biasa. Tetapi pada saat ada masalah-masalah terjadi, mulai dia apa? Mulai dia kehilangan gairah. Ya kan gitu kan. Ya, waktu saya pertama bekerja semangat itu, kadang-kadang lihat orang, ya, orang malas-malas juga. Akhirnya ikut-ikutan juga malas. Ya kadang-kadang seperti itu kita lakukan. Ya kan? Ini kadang-kadang yang terjadi. Kita bisa tetap melayani Tuhan dengan disiplin, tetapi kehilangan kasih kita kepadanya. Kita boleh katakan kita melayani Tuhan, tapi kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Ini yang terjadi di jemaat Efesus. Ya kadang-kadang ini. Yang kedua adalah teguran. Setelah Yesus memuji mereka, Yesus juga menegur mereka. Itu ayat 4 dikatakan. Ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dia dicela, ditegur oleh Tuhan. Karena mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Mereka tetap setia dalam ajarannya, tetapi kasih mereka kepada Tuhan telah pudar. Nah ini, ya. Ada kesetiaan tapi dalam hati mulai pudar. Mulai mereka meninggalkan kasih yang semula. Ya. Tuhan mengingatkan hubungan yang penuh kasih, bukan sekedar kepatuhan mekanis. Kadang-kadang gitu. Jadi tidak cukup dengan mereka tetap setia dalam ajaran, tetapi tetap mempertahankan kasih yang semula. Tetap mempertahankan kasih yang semula. Karena itu ada satu keluarga, ada seorang istri yang menerima bunga dari suaminya setiap minggu. Bayangin aja. Ya. Suaminya memperhatikan, memberikan bunga, ya, atau bunga mawar, atau bunga bangga, atau bunga deposito. Setiap minggu dia kasih. Tetapi ketika dia bertanya, istrinya bertanya, mengapa? Mengapa engkau mengasihi setiap hari minggu bunga? Ya kan, bunga. Ya, suaminya hanya menjawab, karena itu tugas saya sebagai suami. Itu tugas saya sebagai suami, memperhatikan gitu. Betapa menyedihkan jika kasih sekedar kewajiban. Kadang-kadang
kasih itu menjadi kewajiban. Bukan lagi berdasarkan dari hati kasih itu, tetapi sebagai kewajiban. Dilakukan sebenarnya, tapi sebagai kewajiban. Kita kadang-kadang kewajiban kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Kita lakukan segala sesuatu, tetapi mulai kasih itu mulai pudar. Karena itulah Tuhan Yesus menegur mereka. Ada teguran. Karena mulai mereka hanya sebagai dilihat orang rajin gitu. Tapi mulai. Karena itu kita perlu memeriksa hati kita. Ya, perlu kita memeriksa hati kita. Apakah kita melayani Tuhan Yesus karena cinta atau karena kebiasaan? Apakah kita datang ke gereja hanya boleh dikatakan hanya melayani tapi tidak mencintai, atau hanya kebiasaan saja? Kita memain musik hanya kebiasaan. Kita datang hanya kebiasaan. Sehingga apa? Sehingga tidak kita sadari bahwa kita telah kehilangan kasih yang semula. Yang ketiga dikatakan Tuhan Yesus memberikan solusi. Ayat 5. Solusinya apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Artinya Tuhan mengatakan bertobatlah. Ada suatu, dikatakan oleh Tuhan, harus ada satu perpalingan. Kita harus mengubah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa kita kehilangan kasih yang mula-mula itu? Kita perlu pikirkan. Oh, gara-gara ini. Ya, mungkin saya kehilangan kasih mula-mula. Mulai ini saya lakukan sebagai kewajiban. Atau kenapa saya kehilangan ini? Boleh kita pikirkan. Karena itu kita perlu ada suatu pertobatan. Pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Tetapi menerima Yesus Kristus 100 kali. Tapi pertobatan terus. Dan juga lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Mulai kita mengoreksi kita lakukan seperti apa? Seperti yang cinta mula-mula tadi. Jadi kalau Anda di dalam keluarga sudah mulai ada kejenuhan, ya cuek satu dengan yang lain, perlu kembali apa yang salah. Apa yang terjadi di dalam keluarga saya? Kenapa mulai cinta yang mula-mula itu pudar? Ya kan? Kenapa mulai? Ya, mulai tidak ada lagi mulai suam-suam kuku. Punya suami, punya istri, enggak saling menyapa. Ya, tidak lagi ada keharmonisan di dalam keluarga. Nah, itu terjadi kan? Seperti jadi rutinitas. Ya, datang, ya. Tidak lagi suaminya datang enggak ada lagi senyuman, enggak disambut lagi. Karena apa? Saya udah capek, gitu kan? Saya itu. Nah, jika demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempat jikalau engkau tidak bertobat. Nah, ini artinya kalau kita tidak sadar, maka Tuhan akan mengambil kekidian. Artinya Tuhan mengambil kembali. Seperti yang terjadi di dalam Kejadian pasal 6. Kalau kita lihat ayat 3. Tuhan ayat 4 itu kata Tuhan mengambil rohnya kembali dari diri manusia. Karena sudah bebal. Jadi perlu dikatakan pertobatan. Ya. Karena itu kita harus tetap mengingat dari mana kita jatuh. Kenapa kita ngoreksi? Kenapa? Dulu keluarga saya bahagia. Kenapa enggak bahagia lagi? Ya. Mungkin ada masalah-masalah itu. Boleh saling berdamai kembali. Ya kan? Banyak satu. Keluarga Kristen sudah mulai dingin. Sudah meninggalkan kasihnya. Boleh dikatakan berjalan sendiri-sendiri. Tidak lagi memperhatikan satu dengan yang lain.
Karena itu pertobatan dalam kembali melakukan perbuatan mula-mula. Kita kembali melakukan kembali. Karena itu kita bisa kembali mengingat. Mengingat pada saat pertama ketemu Yesus. Ya, mengingat kembali. Wah, dengan sukacita. Mengingat kembali pada saat kita berjumpa dengan orang yang kasih. Ya kan? Wah, dulu kami bertemu di sini. Dia menyatakan cinta ke saya. Itu kan. Kami hidup berdua. Nah, itu selalu diingat. Sehingga cinta yang mula-mula itu kembali. Artinya kita bernostalgia kembali. Jumpa dengan ini, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kasih, itu yang harus kita lakukan. Karena itu ada seorang pria yang dulu mencintai musik. Seorang pria ini mencintai musik. Ya. Dia berhenti bermain piano karena kesibukannya. Ya. Dia berhenti. Dulu dia senang main musik. Tapi karena dia sibuk, dia meninggalkan main pianonya. Suatu hari dia menemukan piano yang lama dan mulai bermain lagi. Mengingat betapa bahagianya dia dulu. Ya kan? Waktu pertama dia memegang piano ini, dia terus main. Tiap pagi main, tiap sore main. Tetapi setelah dia ahli, mulai dia melupakan. Dia mulai melupakan. Tetapi setelah dia kembali menemukan kembali piano dan dia mainkan lagi, dia menjadi kembali senang. Saya rasa kehidupan kita perlu kembali pada kasih kita yang pertama kepada Tuhan. Melalui apa? Kita kembali melalui doa. Mungkin sudah lama kita tidak berdoa kembali. Kita mulai kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita jalin kembali. Itu artinya pertobatan. Bagaimana supaya kita relasi kita dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Kita ngobrol kepada Tuhan, kita curhat kepada Tuhan. Sehingga supaya hubungan kita berjalan dengan baik. Karena itu dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan berserulah kepadaku. Maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang tersembunyi. Sehingga dia akan, ini pertama. Kita kembali berdoa, mungkin apapun. Selama ini yang kita doakan, Tuhan, kenapa ini? Ini perlu kembali kita jalankan dengan apa? Dengan doa. Doa bersama. Doa bersama dengan keluarga atau doa bersama dengan suami istri. Berdoa bersama dengan anak-anak kita jalin kembali. Supaya hubungan cinta mula-mula itu kembali dengan apa? Kembali kita mengoreksi diri kita dengan apa? Berhubungan dengan Tuhan. Sehingga kita semangat. Karena kita mulai apa? Mulai lupa untuk kita berbicara dengan Tuhan. Mulai kita adakan penyembahan kembali. Kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, pagi-pagi kita bangun, kita memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Ini yang perlu. Ya. Baru yang ketiga, kita membaca firman Tuhan. Mulai kita kembali, kita membaca firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan mulai akan dipulihkan. Mungkin itu yang selama ini jemaat Efesus mereka tinggalkan. Mereka karena kesibukan mereka, dalam satu sisi mereka setia, tetapi dalam sisi lain mereka melupakan hubungan mereka dengan Tuhan secara pribadi. Ya, mungkin mereka tidak lagi melakukan doa, tidak lagi memuji Tuhan, tidak lagi membaca firman Tuhan, sehingga apa? Sehingga ada kekeringan di dalam hati kita masing-masing. Kering. Mulai setelah mulai kerohaniannya kering, mulai dia malas.
kita harus pacu supaya kita semangat kembali. Yang keempat, janji yang bertobat. Janji yang bertobat itu makan pohon kehidupan. Ini ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Siapa apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Barang siapa menang, kalau kita menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini adalah janji Tuhan. Ternyata ada sesuatu pada saat kita mempertahankan kasih kita yang semula, maka Tuhan akan memberikan hadiah kepada kita. Itu pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Karena pohon kehidupan yang akan diberikan Tuhan itu belum disentuh oleh Adam dan Hawa. Ternyata ada di dalam Firdaus itu masih ada pohon kehidupan. Nah, kita itu akan diberikan itu pada saat kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita akan diberikan makan dari taman Firdaus itu, pohon kehidupan. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu ada hadiahnya. Ya. Kalau kita hidup ini bekerja, pasti ada bonusnya, ada THR-nya kan. Tuhan juga melihat pada saat kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita pohon kehidupan. Karena itu bagi mereka yang menang, Tuhan menjanjikan kehidupan kekal bersamanya. Bagi mereka yang menang. Saya tidak tahu kenapa jemaat Efesus itu hilang. Mungkin mereka tidak bertobat. Sudah dikatakan oleh Tuhan bertobatlah, tapi mungkin gak sadar. Sehingga kalau kita lihat jemaat Efesus saat ini tidak ada lagi. Sudah ganti, dipimpin oleh apa? Di Turki sana sudah mayoritas Muslim. Ya kan? Kalau dulu itu mayoritas. Kalau orang enggak, sudah dikatakan bagaimana mereka. Jadi bagi mereka yang menang, Tuhan menjanjikan kehidupan kekal bersamanya. Ya. Saya pikir bagaimana? Saya pikir boleh dikatakan akhirnya mereka tidak menang. Karena itu kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Ya. Boleh satu orang bisa baca. Ibrani pasal 12 ayat 14. Apa isinya? Satu orang bisa baca. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada usaha. Kita sebagai orang-orang percaya dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan ya, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita harus berusaha di dalam kehidupan kita. Jangan kita sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Kita harus mempertahankan kasih yang mula-mula itu. Jangan sampai dunia mengambil kasih yang mula-mula itu. Ini adalah suatu peringatan bahwa hadiah kekal bagi mereka yang tetap setia dalam kasih Tuhan. Ya. Ya. Karena itu kalau kita lihat seorang atlet, seorang olahragawan yang berlatih dengan tekun, ya, meskipun sulit, ya kalau kita lihat
orang-orang itu mendapat penghargaan medali emas itu? Ada perjuangannya. Enggak langsung, oh enak dia dapat medali emas. Enak dia. Tetapi kalau kita lihat ada perjuangannya. Tetapi pada akhirnya memenangkan medali emas. Kalau kita lihat. Tapi dalam prosesnya mereka harus berjuang. Mungkin mereka harus bangun jam 5, terus melakukan kegiatan-kegiatan lah, olahraga segala macam supaya mereka berprestasi. Sehingga mereka mendapatkan hasilnya. Kadang-kadang begitu juga kita. Pada saat kita tetap setia, kita akan menerima hadiah kekal dari Tuhan. Nah, ini sama kan? Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita rajin, tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Karena itu kita harus mengejar kasih kepada Tuhan. Bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan kekal kita. Karena apa? Karena kita akan juga mengalami kehidupan yang nanti, yang kekal. Jadi kita hidup ini, ya, hidup kita ini hanya 70 atau 80 tahun. Ya. Nanti juga akan ada kehidupan yang lain. Ya. Jadi kalau saya simpulkan dalam hal ini, apakah kasih kita kepada Tuhan masih seperti saat ini? Saat kita pertama kali percaya, ini satu pertanyaan pada kita. Ya. Apakah kita terus semangat? Ya. Ya. Kalau kita lihat, ini satu pertanyaan. Apakah kasih kita kepada Tuhan Yesus masih seperti saat kita pertama percaya? Ini pertanyaan. Ya. Itu bisa. Tuhan rindu agar kita mengasihinya dengan tulus. Itu kerinduan Tuhan. Bukan sekedar melakukan kewajiban. Tidak. Tetapi kita mulai koreksi hati kita masing-masing. Apakah kita benar-benar tulus untuk dibentuk oleh Tuhan? Ketulusan itu penting. Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Untuk penutupnya dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus. Mari kita berdoa masing-masing. Mungkin saat ini kita telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mungkin kita datang melakukan setiap kewajiban kita. Tetapi mungkin saat ini hati kita sudah mulai tawar. Mungkin kita hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi kadang dalam hati kita sudah mulai kosong iman kita. Kita melakukannya hanya rutinitas saja. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali supaya kita menyadari. Kita bisa berdoa masing-masing. Tuhan, kenapa saya kehilangan kasih yang mula-mula? Kenapa? Apakah saya terlalu sibuk menghadapi dunia ini sehingga saya melupakan kasih? Dan juga katakan kenapa di dalam rumah tangga saya mulai tidak ada kebahagiaan. Mulai kami saling mengacukan satu dengan yang lain. Tidak ada keharmonisan. Itu dikatakan supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita ingat kembali pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Dan juga kita ingat pada saat kita pertama kali bertemu dengan kekasih kita atau istri kita. Atau suami kita. Sehingga kita mempertahankan kasih yang mula-mula itu.
Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami, Tuhan, terus mempertahankan kasih kami yang mula-mula. Karena jemaat Efesus sudah mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka melakukan ibadah hanya sebagai kewajiban rutinitas. Kami juga rindu Tuhan, sehingga pada saat kami datang beribadah bersama-sama dengan Tuhan, kami memperoleh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh semangat, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sehingga iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Kami terus Tuhan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila nanti sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus, biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Di mana juga Tuhan mengadakan sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Bersama-sama memberitakan kepada murid-murid bahwa dia akan disalibkan, bahwa dia akan menderita, tubuh dan juga darahnya akan ditumpahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan, yang mendukung iman kami Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Baiklah, kita akan masuki perjamuan kudus. Ali bisa membagikan ya. Kita memuji Tuhan, angkat satu pujian untuk Tuhan. Mari kita masing-masing bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Mari kita berdoa masing-masing. Kita siapkan hati kita pada saat kita mau mengikuti perjamuan Tuhan. Karena sebelum Tuhan Yesus disalib,
Dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan di dalam kedepannya. Kita juga pada saat ini, mungkin selama ini banyak masalah dan juga pergumulan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan juga saat ini hadir di tempat kita, mengadakan perjamuan kudus kepada kita. Karena dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 mengatakan, pada saat mereka mengadakan perjamuan kudus, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan dia mengucap syukur. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ingatlah, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, kita telah disembuhkan. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sampai saat ini Tuhan izinkan kami mengikuti perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh dipulihkan kembali. Sehingga kami boleh mempunyai kasih yang mula-mula itu ada di dalam hati kami. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga sukacita yang daripada Tuhan tetap di dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan masing-masing, Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saya minta Ibu Pura yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Jikalau saat ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, seperti firman yang disampaikan oleh Pendeta Saud bahwa ini bukanlah suatu kewajiban, tapi adalah satu rasa kasih kami, dari kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Biarlah kami terus melakukan ibadah kami dengan setulus hati kami, bukan karena suatu kewajiban atau karena alasan-alasan lain yang hanya mementingkan ego kami. Ampuni kami Tuhan jika kami seringkali masih memikirkan hanya apa yang baik bagi kami, tetapi tidak memikirkan perasaan dan kepentingan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa,
Biarlah kami meresponi setiap apa yang Engkau berikan bagi kami dengan penuh rasa syukur. Seperti juga kami meresponi setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Dan biarlah kami memberikan hanya yang terbaik bagimu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami pada siang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian kita sekarang. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ya, baik, kita akan mendengarkan pengumuman yang dibacakan oleh Pak Arif. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu laporan keuangan kita ya. Laporan keuangan kita dari tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025. Dari buku kas tunai yang setiap hari Minggu kita kumpulkan, uang kita ada 2.123.650 ya, 2.123.650. Lalu selanjutnya untuk laporan bank OCBC NISP, waktu kemarin itu pada bulan berapa ya? Bulan Januari kalau nggak salah ya. Ada 1 bulan yang belum dimasukkan karena laporan dari Bank BCA itu biasanya per tanggal 10 setiap bulannya. Jadi belum saya laporkan di bulan Desember. Pada bulan Desember 2024 saldo kita Rp509.128. Lalu di bulan Januari 2025 sampai 31 Maret 2025 saldo kita ada Rp3.421.620 ya. Sekali lagi Rp3.421.620 ya. Jadi itulah laporan keuangan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya rindu untuk Bapak Ibu semuanya boleh lagi dicek nanti, siapa tahu ya mau kemana, silahkan supaya lebih rinci lagi silahkan dilihat lagi kalau bisa di grup kita ya, biasanya suka ada. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan maupun itu perpuluhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bolsia. Jadi Bapak Ibu, terima kasih persembahannya, dan persembahannya tentu dipakai untuk pelayanan dan sebagainya, pemberitaan Injil. Nah, kita akan membaca warta. Terima kasih Pak Saud. Pak Saud sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya kasih mula-mula ya. Jadi bangunlah relasi dengan Tuhan dengan baik. Bukan hanya sekedar kita kata bertobat ya Pak Saud ya, tapi betul harus baca Alkitab, berdoa
Dan terutama bukan hanya baca Alkitab, berdoa, tapi lakukan ya. Karena ya, itu semua untuk kebaikan kita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lebih mengenal pencipta kita. Kata meninggalkan itu kan sesuatu yang sangat cukup tragis ya. Kita anak Tuhan sudah diberi anugerah, ayo semangat ya. Next lanjut, kita akan membaca warta dan ini persembahannya 120.000 ya totalnya. Terima kasih. 1.200.000. Oh iya ya, betul ya, ada 50 di belakang itu ya. Iya ya, saya nggak pakai kacamata juga, udah nggak jelas ini ya. 1.200.000 ya. Terima kasih persembahannya. Dan itu ada rekening di situ, Bapak Ibu semua bisa memberi persembahan ya, mengirimkannya di rekening NSP ya. Ya. Terima kasih persembahannya, Tuhan berkati. Dan terima kasih juga Bu Olsia sudah memberi laporan ya. Ini anak ganteng yang ulang tahun ya, Caleb ya. Kita tahu bahwa dengan bertambahnya usia 1 tahun itu merupakan pemeliharaan dan anugerah Tuhan bagi setiap yang berulang tahun. Dan rasanya bulan Maret dia cuma seorang diri yang berulang tahun. Ini April ya? Oh ya April, udah lewat bulan Maret. Ya, saya masih ingat bulan Maret ini ya. Maklum udah tua ya. 14 April ya. Jadi salam buat Caleb Papur, Bopur ya. Karena kita tahu bahwa kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil. Ya, apa yang kau rancangkan ya. Jadi Tuhan berkati ya, selamat ulang tahun buat Caleb ya. Aduh, ini asa di sini fotonya lebih muda ya. Ya, ini ya tapi ini foto Bapak waktu nikah. Ya. Dan seingat saya ini mungkin foto yang di sebelahnya ini 50 tahun pernikahan ya. Ya, itu fotonya. Saya masih ingat tempatnya di arah Sukajadi soalnya. Sarijadi atau Sukajadi ya. Ya, ya, ya. Nah, ya selamat ulang tahun nanti Bapak ya, 29 April. Nanti datang ke gereja, Bapak nanti khotbah, kita makan bersama. Ya, bercanda. Jadi Pak Malo gak datang rugi Pak. Ya, yang jelasnya yang penting selamat ulang tahun pernikahan ya nanti di bulan April ya. Ya. Next lanjut. Nah ini Pak Nelson. Pak Nelson udah pulang belum Bu Neneng? Bukan maksudnya minggu depan. Oh udah ada ya, tolong disampaikan. Untuk menyiapkan diri membawa firman Tuhan Bu ya, terima kasih. Dan sisanya worship leader Pak Saud ya, dan pemain musik tetap masih wajah-wajah yang lama ya, tetapi tetap semangat melayani Tuhan ya, karena apa yang kita lakukan itu bukan dilihat oleh manusia tapi memuliakan Tuhan dan Tuhan pasti membalasnya ya. Next lanjut. Ini khotbah Bapak ya. Di Cevi ya, Radio Cevi 103,5 FM setiap hari Senin jam 7 pagi ya. Dan Bapak Ibu bisa mendengarnya ya. Kita berdoa untuk ya ini pokok-pokok doanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan pokok doa. Kalau Kak Alin saya udah ingat ya. Bulan depan dia akan operasi dan anaknya akan nikah. Kita doakan itu ya. Ada yang lain? Bang Samuel. Iya, Bang Samuel juga ya. Bulan 6 ya. Iya bulan 6 kan? Ya, saya ingatnya bulan 6. Ya. Bang Samuel nanti udah jadi tambah tua ya. Ya. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Hari ini ya kita berdoa untuk perjalanan pulang Pak Nelson juga supaya berjumpa dengan istri terkasih dan anak-anak tersayang ya, biar supaya istrinya pakai bibir merah yang tebal menyambut suaminya pulang ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Saud. Dan firman-Mu betul-betul mengingatkan kembali
kepada kami untuk melakukan hal yang benar, kembali beribadah, kembali betul-betul bertobat, membaca firman Tuhan, membangun relasi dengan Engkau. Dan kami tidak meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan Tuhan bimbing kami melalui Roh-Mu yang Kudus, agar kami betul-betul hidup dalam kebenaran-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan di tempat ini, dalam pelayanan di Tyrannus maupun dimanapun Engkau utus beliau untuk memberitakan firman Tuhan. Berkati juga Pak Saud dengan keluarganya dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biar menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu semata-mata. Terutama Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak terkasih Bang Samuel yang nanti mempersiapkan segala pernikahannya pada bulan 6, segala yang dibutuhkan, segala persiapan yang dijalani, konseling dan sebagainya. Tuhan biar mereka betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, dalam pengenalan benar akan firman-Mu, karena sudah diajar dari kecil sampai besar, dan juga dengan pasangannya Sila, semuanya akan dipersiapkan dan melangsungkan pernikahan pada bulan 6 tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Bang Samuel ke dalam tangan-Mu beserta segala persiapannya, dan juga kedua keluarga yang saling menopang untuk melangsungkan pernikahan pada bulan 6 nanti. Berikan mereka kesehatan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu, dan berkat-Mu nyata atas kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Kalin yang akan operasi bulan depan. Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu, Engkau lindungi, jagai, sehingga para medis yang menjadi alat yang Engkau pakai untuk mengoperasi Kalin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hikmat, ketenangan, konsentrasi yang Engkau berikan kepada mereka semua. Kekuatan, ketenangan juga Engkau berikan kepada Kalin, supaya operasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan Kalin bisa pulih kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, oleh mujizat-Mu dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Kalin boleh mengalami kesembuhan. Termasuk kami yang sakit, baik masalah jantung, baik hamba-Mu Bolsia, baik Michael yang cuci darah, baik Bapak dengan Ibu yang terus Engkau pulihkan kesehatan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami semua ada di tangan-Mu, hidup kami semua dalam kuasa-Mu, organ tubuh semuanya adalah milik-Mu dan Engkau menciptakan. Maka kami percaya, oleh jamahan dan belas kasihan-Mu kami minta kuasa-Mu bekerja, dan bilur-bilur-Mu kami boleh sembuh dan bisa beraktivitas melayani Engkau dan memuliakan Engkau dalam segala apa yang kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk yang memimpin bangsa ini, baik Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, DPR, MPR, Gubernur maupun beserta dengan jajarannya, ya, Bupati, Camat, semua terlibat, bahkan di RT RW. Engkau yang berikan kepada mereka hikmat-Mu untuk mereka memimpin bangsa ini, mereka memimpin setiap orang dengan takut akan Engkau, dengan otoritas yang benar, dengan hikmat daripada-Mu, sehingga mereka memimpin bangsa ini menuju keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Sehingga juga kami berdoa bangsa ini tetap aman sejahtera karena atas kontrol dan pertolongan-Mu semata-mata. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, setiap keputusan, setiap hal yang mereka lakukan tidak merugikan bangsa ini atau oknum-oknum yang berusaha menggunakan wewenang otoritas yang dimana kesempatan Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, Engkau berikan hati dan pikiran yang murni sehingga mereka betul-betul memimpin bangsa ini dengan baik, dengan motivasi yang benar dan tidak korupsi, tidak melakukan hal yang jahat atau rancangan jahat, tapi semua terkontrol karena campur tangan-Mu. Sehingga bangsa ini betul-betul mengalami kemakmuran karena kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan, Engkau pakai mereka menjadi garam dan terang, agar betul-betul menyurahkan kebenaran-Mu, menjadi teladan dan memuliakan nama-Mu. Jangan sampai mereka juga korupsi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, luruskan hati dan pikiran mereka, supaya betul-betul mereka melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik, seturut kehendak-Mu semata-mata. Kami serahkan bangsa ini, kami serahkan keamanan bangsa ini, kami serahkan semua kesejahteraan bangsa ini ke dalam tangan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Pak Nelson Tuhan yang akan dalam perjalanan pulang
dari Kuningan ke Bandung. Apakah hari ini atau besok? Kami percaya bahwa ketika hamba-Mu melayani di sana, Engkau Allah menyertai dia. Ketika hamba-Mu juga pulang kembali ke Bandung, Engkau Allah yang menyertai dan melindungi dia. Biar dalam perjalanannya hamba-Mu betul-betul konsentrasi, sehat selalu, dan tiba di Bandung tanpa kekurangan satupun. Sehingga hati kami bersorak-sorai memuliakan Engkau karena perkara yang Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Melalui pelayanan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga hamba-Mu juga pulang dengan selamat dan juga berjumpa dengan keluarga dalam keadaan baik. Berkati baik keluarga Pak Saud, Pak Nelson, Bu Ade, hamba-Mu, bahkan juga Tuhan semua Bapak Yopi yang terlibat melayani di tempat ini. Biar kami terus menjadi garam dan terang memberitakan Injil Kristus. Dan kami semua hamba Tuhan di tempat ini, anak-anak Tuhan, tetap menjadi berkat dan menjadi garam dan terang. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, Caleb, ya, maupun Bapak dengan Ibu nanti tanggal 29. Tuhan, baik Caleb 14 ya, April, Bapak Ibu ulang tahun pernikahan tanggal 29. Bahtera rumah tangga Bapak Ibu, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati, Engkau yang nyatakan anugerah-Mu, Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu bagi Bapak Ibu. Dan biar betul-betul Bapak Ibu bukan saja menjadi teladan iman, tapi juga teladan dalam pernikahan dan menjadi contoh bagi kami semua bagaimana membangun bahtera rumah tangga yang baik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami betul-betul melihat hal ini dan terus melakukan pelayanan bersama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan Bapak Ibu ke dalam tangan-Mu dan pernikahan mereka dalam tangan berkat dan naungan-Mu. Demikian pun Caleb di ulang tahunnya, Tuhan, dari rahim ibunya sampai tanggal 14 nanti ia bertambah usia 1 tahun. Tuhan, hikmat, penyertaan, berkat jasmani, berkat rohani, Engkau limpahkan dalam kehidupannya. Bahkan Engkau cukupkan segala kebutuhan yang menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Tuntun dia ke seluruh kebenaran-Mu. Jagai, naungi, dan lindungi. Betul-betul Caleb mengalami perjumpaan, mengalami hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Dan hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Dan senantiasa terus beribadah, terus memuliakan nama-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Bahkan dalam segala aktivitasnya meraih masa depannya, Engkau sertai dan berkati Caleb senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga serahkan Bapak Ibu yang mungkin jemaat di tempat ini yang berdoa untuk pergumulan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah studi, masalah jodoh, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan ini. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai, Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Dan biar mereka melihat bahwa pertolongan-Mu, anugerah dan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap pergumulan umat-Mu tepat dan indah pada waktunya. Sehingga mereka betul-betul dapat bersaksi, dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau yang memberkati studi mereka, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati usaha mereka, Engkau yang memberkati pelayanan mereka, Engkau yang memberkati masalah jodoh dan juga menyertai mereka untuk menemukan orang yang tepat. Bahkan Engkau yang menyertai mereka, generasi-generasi muda di tempat ini untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau. Anugerah, perlindungan, penyertaan dan hidup takut akan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan, biar supaya anak-anak kami tidak melakukan hal yang salah, tidak lagi melakukan hal yang berdosa, tetapi melakukan hal yang benar karena tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah hidup mereka, dimanapun mereka berada, mereka selalu melakukan hal yang benar dan memuliakan nama-Mu. Sehingga hidup kami, keluarga kami di jemaat di Menara Pengharapan ini betul-betul diberkati untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan baik kami semua menjadi saksi-saksi Kristus dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa Engkau Allah yang mendengar doa kami dan menjawabnya seturut kehendak-Mu semata-mata. Bapak Ibu, mari kita tutup doa ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Dan setiap firman yang didengarkan boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Sehingga iblis tidak berhak untuk mengambil firman Tuhan itu. Tapi Tuhan materaikan di dalam hati kami masing-masing. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada siang hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya itu semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Amin. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini, sertai kami dalam perjalanan kami, sampai tibakan kami ke rumah kami masing-masing. Dan minggu depan boleh kami kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yopi, selamat hari Minggu dengan Selamat- Ibu. selamat hari Tuhan Minggu. berkati, Ya. sehat selalu. Tuhan berkati, Tuhan Ya, berkati, Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih, Dek. Selamat hari Minggu Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.